Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sekarang hari ini aku akan menceritakan tentang sirah pembangunan Masjid Nabawi. Jadi sebelum aku akan memulai cerita ini, aku akan memperkenalkan diriku sendiri. Halo semuanya, namaku Mika dan sekarang aku akan menceritakan tentang pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pondasi masyarakat Islam. Unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di Madinah. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurang milik Suhal dan Suhal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada di dalam peliharaan Asad bin Zurarah. Ketika tunggangan Rasulullah SAW berhenti di tempat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah tempat ini untuk rumah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim itu dan menawarkan tanah itu untuk dijadikan masjid. Tapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikan kepada Anda, wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah SAW merasa enggan menerima pendirian dua anak kecil ini, sehingga beliau SAW tetap membelinya. Rasulullah SAW hendak memerintahkan pembangunan masjid. Beliau SAW mengirimkan utusan Bani Najjar. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku." Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak. Kami akan meminta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, datarannya agak tinggi, dan juga pohon kurma." Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan orang musyrik ini digali dan tulang belulang dikeluarkan, datarannya agak tinggi diratakan, dan beliau SAW memerintahkan agar memotong pohon-pohon kurma tersebut. Setelah itu, pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah SAW sendiri berbaur bersama para sahabat membawa satu batu bata yang masih mentah. Beliau SAW membacakan syair. Yang dibawa ini bukanlah beban dari Khaybar, ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci dari sisi Rabb kami. Beliau SAW juga berseru, "Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu Rasulullah SAW juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansar dan Muhajirin." Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang yang ahli, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, "Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya." Dalam riwayat Al-Yamami berkata, "Aku mencampurkan tanah itu, lalu seakan campuran ini menakjubkan." Beliau SAW bersabda, "Biarkanlah Al-Yamami Al-Hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah." Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dan pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu bata, dia membawakan dua, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Rasulullah. Pembangunan masjid ini membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan kamar-kamar untuk istri-istri Nabi SAW dengan cara yang sama sebagai membangun masjid. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana, terbuat dari tanah dan pelepah kurma atau batu disusun atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah berikut jika beliau SAW sudah menikah lagi. Setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ke tempat yang baru sudah dibuat. Pada tahun pertama ini hijrah disyariatkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang. Demikian menurut pendapat yang rajih. Diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk memandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut.
Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pun bergegas menemui Rasulullah SAW menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana ini tetap sama, tak berubah bagaimana saat dibangun Rasulullah SAW. Jadi itu semua. Jadi itu adalah cerita pembangunan Masjid Nabawi. Maafin aku jika aku ada banyak salah. Aku masih manusia seperti kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.